Shalom, nama saya Seren, saya dari kelas 1 KRPA dan sekarang saya akan menjelaskan materi tentang agama dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pengertian agama. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama telah hadir. Pengertian agama dari berbagai sudut pandang. Fenomena agama merupakan fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara tuntas dengan kategori ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Toynbee, dalam agama keseluruhan kepribadian manusia terlibat antara lain segi emosional, segi moral dan kejiwaan, dan juga segi intelektual. Singkatnya, seluruh kemanusiaan kita terlibat di dalam pengalaman beragama manusia. Pengertian agama menurut filsuf. Yang pertama, menurut Karl Marx, agama adalah vitamin untuk masyarakat yang tertindas dan agama adalah candu bagi masyarakat. Yang kedua, Sigmund Freud, agama adalah ilusi dan menarik kekuatannya dari fakta bahwa ia berasal dari keinginan-keinginan instinktif manusia. Yang terakhir, menurut Bertrand Russell, agama adalah sesuatu yang terbawa atau tertinggal dari masa kanak-kanak dan dari inteligensi kita. Agama akan lenyap ketika kita mengadopsi penalaran dan ilmu pengetahuan sebagai penuntun kita. Fungsi agama. Karl Marx dan Engels berpendapat bahwa fungsi agama adalah untuk menutupi realitas yang mendasari sistem ekonomi dan mengurangi rasa sakit penderitaan dari masa pekerja. Yang kedua, Durkheim berpendapat bahwa fungsi agama adalah untuk memungkinkan terjadinya ritual-ritual yang mengikat atau menyatukan masyarakat bersama-sama. Yang ketiga, Freud pada pihak lain mengatakan bahwa fungsi agama tak lebih dari mengatasi rasa takut serta mencukupi kebutuhan emosional. Philip Goldblatt yang merangkum berbagai fungsi agama memberi daftar fungsi agama sebagai berikut. Yang pertama, transmisi atau pewarisan. Yang kedua, translasi atau penerjemahan. Yang ketiga, transaksi. Yang keempat, transformasi. Dan yang terakhir, transendensi. 8 fungsi agama yang penting, baik menurut segi individual maupun sosial. Agama memberikan kedamaian mental atau mental peace. Agama menanamkan kebajikan sosial. Agama meningkatkan solidaritas sosial. Yang keempat, agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Yang kelima, agama meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam, agama memberikan rekreasi kepada manusia. Yang ketujuh, agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Dan yang terakhir, agama juga mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Membangun argumen tentang pengertian agama dan fungsi positifnya dalam kehidupan manusia. Fungsi agama sebagai pemberi identitas. Agama sebagai pemberi identitas sangat penting karena agama menjadi sumber acuan untuk memahami dan menemukan makna hidup manusia. Dari perspektif Kristen, makna hidup manusia adalah bertumpu pada menjalankan kehendaknya yang paling mendasar ada di dalam perintah utama dan pertama, yakni hukum kasih kepada Allah maupun kasih terhadap sesama yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40. Yang kedua adalah fungsi agama sebagai penuntun moral, etika, dan karakter. Fungsi penuntun moral dan karakter yang dibentuk dan dibangun berdasarkan kebajikan moral yang bersumber dari agama. Semua agama mengakui fungsi ini dan seterusnya fungsi ini tidak boleh dipisahkan dari fungsi agama sebagai pemberi identitas karena berdasarkan prinsip utama tadi yakni kasih. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan suatu prinsip dalam pembangunan moral atau etis yang tertulis pada Lukas 6 ayat 31 yaitu seperti engkau suka orang lain perbuat padamu, perbuatlah itu terhadap orang lain. Kesimpulan, hakikat agama sangatlah kompleks dan pemahaman seseorang tentang agama sangat bergantung pada pengalaman pribadinya. Ada yang sangat sederhana, ada juga yang sangat kompleks. Demikian pula fungsi agama tidaklah sederhana karena hakikat agama itu sendiri dipahami secara berbeda-beda dan fungsinya juga dimengerti secara berbeda-beda. Walaupun begitu, setidaknya ada sesuatu yang sama, yaitu agama selalu berurusan dengan Tuhan dan atau yang dianggap Tuhan dan berfungsi sekurang-kurangnya sebagai pemberi identitas dan tuntunan moral karakter. Sekian dari materi yang saya presentasikan. Terima kasih.